Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anakku, para siswa siswi SMK Ksatria kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Bapak doakan semoga semua kita dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, yang bisa kemudian menjadi modal untuk memotivasi diri kita tetap bersemangat dalam menuntut ilmu atau dalam melaksanakan proses pembelajaran di SMK Ksatria ini. Walaupun proses pembelajaran kita masih dalam format belajar jarak jauh atau pembelajaran online, namun Bapak berharap kalian semua masih tetap bersemangat untuk belajar. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, seperti biasa Bapak akan mengajak kita semuanya untuk mengawali proses pembelajaran ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan melindungi kita dalam proses pembelajaran yang kita laksanakan ini dan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan. Seperti biasa, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita ulangi, kita baca bersama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepadaku pemahaman terhadap ilmu yang aku pelajari. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran kita akan lancar seperti yang kita harapkan bersama. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pelajaran kita, yang sebelumnya Bapak mengaturkan terima kasih kepada kalian karena telah mampu untuk mengerjakan atau menjawab soal-soal dari tes evaluasi pertama yang Bapak sampaikan pada pekan yang lalu dalam bentuk Google Form, ya. Dan selamat pada kalian semuanya. Rata-rata kalian mampu menjawabnya secara baik dengan mendapatkan nilai yang maksimal, alhamdulillah, ya. Nah, itu menandakan bahwa kalian betul menyimak materi pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari-hari pembelajaran sebelumnya. Kemudian selanjutnya di hari ini Bapak akan mengajak kalian semuanya untuk melanjutkan materi pembelajaran dengan memperhatikan materi yang ada di dalam buku paket pendidikan agama Islam untuk kelas 11, ya. Ini tampilan bukunya, ya, yang di dalamnya terdapat untuk kelas 11 itu yaitu ada 11 bab, ya. Ada 11 bab. Dan untuk semester 1 ini
kita akan mempelajari hanya 6 bab yang awal saja. Bab pertama yang berkaitan dengan masalah kitab-kitab Allah, di situ berjudul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bab kedua tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Bab ketiga kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Bab 4 sampaikan dariku walau satu ayat. Bab 5 masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Dan bab 6 adalah membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Seperti yang kita ketahui bersama, kita baru memasuki materi pembahasan di bab pertama dan itu belum selesai. Mudah-mudahan 2 pertemuan lagi bisa kita selesaikan di bab pertama ini ya. Baik, kita lanjut melihat materi di bab pertama ya, berkaitan dengan masalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang sudah didapati oleh kalian adalah berkaitan dengan kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Itu ada 4. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi pembelajarannya ya, dengan memperhatikan materi tentang nama-nama lain dari Al-Quran ya, yang merupakan kitab suci bagi kita, bagi umat Islam ya. Al-Quran memiliki nama lain, yaitu adalah Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Furqan yang artinya pembeda, kemudian Asy-Syifa yang artinya obat, kemudian Az-Dzikr yang artinya kitab, yang artinya peringatan, kemudian Al-Kitab yang artinya adalah wahyu Allah atau firman Allah yang dibukukan. Nah, adapun isi Al-Quran adalah seputar tentang akidah atau keimanan, ibadah, baik ibadah mahdoh atau ghair mahdoh, akhlak atau sikap tingkah laku, muamalah, hubungan manusia dengan sesamanya, kemudian kisah yaitu cerita Nabi dan Rasul, dan keempat adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi isi dari Al-Quran itu adalah terdapat 6 poin yang tadi Bapak sampaikan. Ada akidah dan keimanan, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada kisah, dan ada semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang itu berarti ketika kita mempelajari Al-Quran, maka akan kita dapati 6 isi Al-Quran tersebut, sehingga bisa kita jadikan acuan, jadikan pedoman hidup kita. Karena 6 hal ini mewakili dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian berikutnya ada juga keistimewaan Al-Quran. Kita tahu sebagai umat Islam mengimani dan mempercayai Al-Quran adalah suatu hal yang harus ya. Nah, kenapa demikian? Hal itu dikarenakan memang di dalam Al-Quran terdapat
berbagai keistimewaan. Ya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagai petunjuk dan rahmat, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dikarenakan ketika kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, agar tidak tersesat, maka kita butuh acuan, butuh pedoman, butuh kompas yang akan bisa memberikan kita petunjuk arah kemana yang harusnya kita melangkah. Nah, Al-Quran dikatakan sebagai pedoman, sebagai petunjuk, adalah berfungsi seperti yang tadi Bapak sampaikan, sehingga perjalanan kita dalam menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita jalani sesuai on the track yang tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, keistimewaan Al-Qur'an adalah sebagai informasi kepada setiap umat bahwa nabi dan rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Di poin kedua ini, keistimewaan Al-Quran adalah ternyata Al-Quran bukan cuma merupakan petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bisa dijadikan petunjuk oleh umat yang lain. Karena ajaran di dalam Al-Quran itu bersifat global dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Nah, nanti bedanya adalah terkait dengan apakah dia mengimani isi Al-Quran atau tidak. Ya. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk akan bernilai jika diiringi dengan mengimani Al-Quran sebagai kitab sucinya. Lain halnya dengan mereka yang bukan beragama Islam tapi menjadikan Islam sebagai acuan. Nah, itu sesuatu hal yang tentunya tidak mengandung unsur nilai di sana, dikarenakan imannya belum bersesuaian dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya tuh. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Dengan kata lain, sebagai sebuah fakta bahwa kitab-kitab selain Al-Quran memang ada yang mengalami perubahan demi perubahan, sehingga ketika disebut itu adalah sebuah kitab yang asli namun mengalami perubahan atau dirubah oleh pihak-pihak lain, nah tentunya hal tersebut menjadi berkurang keasliannya. Nah, tidak terjadi terhadap Al-Quran. Alhamdulillah, Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sampai kemudian dibukukan dalam bentuk kitab hingga kemudian dibaca oleh umat Islam dari masa ke masa hingga saat sekarang ini di masa kita, itu jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf pun terjaga keasliannya. Siapa yang menjaga? Tentunya adalah Zat yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi insya Allah itulah titik istimewanya Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Jadi dikarenakan terjaga keasliannya, maka tidak ada pihak yang mampu untuk merubah-rubah Al-Quran beserta maknanya. Orang sepintar apapun, orang sejenius apapun, orang sehebat apapun,
tidak mampu untuk bisa mengadakan sebuah perubahan tertentu di dalam Al-Quran. Dan ide-ide atau gagasan-gagasan sehebat apapun tentunya tidak akan sebanding dengan Al-Quran, karena ide atau gagasan lahirnya dari manusia, dari seorang makhluk, tapi Al-Quran lahirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik yang menciptakan makhluk tersebut. Gitu. Itulah keistimewaan Al-Quran yang keempat. Dan yang terakhir, keistimewaan Al-Quran adalah membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Nah, ini yang harus kita coba wujudkan, ya. Al-Quran bagi umat Islam adalah jangan sampai hanya sekedar menjadi penghias rak buku semata, menjadi benda yang ada ditempatkan di dalam meja-meja kerja kita saja, tapi harus menjadi benda yang senantiasa kita sentuh, kita baca, kita pelajari isinya, sehingga akan berdampak kepada kehidupan kita. Mempelajari, membacanya juga adalah merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu yang terakhir dari Bapak dalam proses pembelajaran kali ini adalah terhadap seluruh kitab suci yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, bagi umat Islam itu wajib diimani karena termasuk rukun iman yang 6. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah bagi kita umat Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kitab suci yakni Al-Quran, sangat merupakan sebuah hal yang Allah berikan anugerah kepada kita, dikarenakan Al-Quran terdapat sekian banyak keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Untuk itu, mari mulai saat ini Bapak mengarahkan kalian semuanya dan kita sekalian untuk lebih mendekat kepada Al-Quran, mendekat kepada kitab suci kita dengan membacanya, pelajarinya, dan juga mengamalkannya. Itu saja barangkali materi pembelajaran kita pada hari ini, yang mudah-mudahan kalian bisa menangkap pelajaran yang berharga dari apa yang Bapak sampaikan ini, dan mudah-mudahan juga bisa kalian kuasai apa-apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa kembali. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.